Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 UAS Praktik Akuntansi Jasa Dagang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andina Kristivera, absen 2. Saya Anessa Olivia, absen 3. Saya Dania Fatikasari, nomor absen 5. Pada video ini, kami mempresentasikan CV Adhikari menggunakan metode perpetual. CV Adhikari adalah perusahaan dagang yang menjual berbagai macam alat elektronik. CV Adhikari berbentuk perseroan komanditer yang sahamnya dimiliki oleh Andina Kristivera, Anessa Olivia, dan Dania Fatikasari. Berikut ini saldo dari akun-akun yang dimiliki CV Adhikari pada tanggal 1 Desember 2019. Kas 22.815.000, piutang dagang 17.120.000, persediaan barang dagang 400.350.000, asuransi dibayar di muka 9.325.000, perlengkapan toko 12.500.000, peralatan toko 378 juta, akumulasi depresiasi peralatan toko 32.400.000, peralatan toko 93 juta, akumulasi depresiasi peralatan kantor 30.500.000, utang dagang 32.200.000, utang gaji dan beban yang masih harus dibayar kosong, utang bank 3.200.000, utang bunga kosong, modal 185.100.000, saldo laba 35 juta, dividen 86 juta, divisar laba rugi kosong, penjualan 1.560.000 juta, retur dan potongan penjualan 29.900.000, diskon penjualan 21.800.000, beban pokok penjualan 541 juta, beban gaji penjualan 121.300.000, beban iklan 27 juta, beban sewa 27.100.000, beban asuransi kosong, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban listrik, air, telepon toko 18.200.000, beban gaji penjualan lain-lain 4.700.000, beban gaji kantor 62.500.000, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban listrik, air, telepon kantor kosong, beban bunga kosong, dan beban administrasi lain-lain kosong. Berikut merupakan kelompok-kelompok akun yang termasuk dalam aset adalah kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Yang termasuk dalam liabilitas, utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga. Yang termasuk dalam ekuitas, modal, saldo laba, dividen. Yang termasuk dalam pendapatan, penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan. Yang termasuk dalam beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban listrik, air, telepon toko, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban depresiasi peralatan kantor, beban listrik, air, telepon kantor, beban bunga, dan beban administrasi. Berikut merupakan daftar saldo CV Adhikari. Kas pada debit, piutang dagang pada debit, persediaan barang dagang pada debit, asuransi dibayar di muka pada debit, perlengkapan toko pada debit, peralatan toko pada debit, akumulasi depresiasi peralatan toko pada kredit, peralatan kantor pada debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit, utang dagang pada kredit, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong, utang bank pada kredit, utang bunga kosong, modal pada kredit, saldo laba pada kredit, dividen pada debit, ikhtisar laba rugi kosong, retur dan potongan penjualan pada kredit, penjualan pada kredit, retur dan potongan penjualan pada debit, diskon penjualan pada debit, beban pokok penjualan pada debit, beban gaji penjualan pada debit, beban iklan pada debit, beban sewa pada debit.
beban asuransi kosong, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban listrik, air, telepon toko pada debit, beban penjualan lain-lain pada debit, beban gaji kantor pada debit, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban listrik, air, telepon kantor kosong, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain pada debit, yang memiliki total 1.879.400.000. Berikut merupakan jurnal umum. CV Adhikari. Untuk tanggal 1 Desember, membayar sewa bulan Desember senilai 2.400.000. Jurnalnya, beban sewa pada kas sebesar 2.400.000. 2 Desember, menjual barang secara kredit kepada toko angkasa dengan syarat 2/10 N30 FOB shipping point senilai 7.500.000. Harga pokok penjualan sebesar 5.750.000. Jurnalnya, piutang dagang. Jurnalnya, piutang dagang pada penjualan sebesar 7.500.000. Beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang 5.750.000. Nomor 3, 5 Desember, menerima kas sebesar 9 juta atas pelunasan piutang dari Ibu Sinta tanpa diskon. Jurnalnya, kas pada piutang dagang sebesar 9 juta. 7 Desember, membeli barang dagang secara tunai dari toko Wardana sebesar 12.400.000. Jurnalnya, persediaan barang dagang pada kas senilai 12.400.000. 8 Desember, membeli barang secara kredit dari Bapak William dengan syarat 2/10 N30 FOB destination senilai 10.500.000. Jurnalnya, persediaan barang dagang pada utang dagang 10.500.000. 9 Desember, membeli peralatan toko secara tunai sebesar 800.000. Jurnalnya, peralatan toko pada kas senilai 800.000. 10 Desember, menerima pelunasan piutang dari toko angkasa. Jurnalnya, kas 7.350.000, diskon penjualan 150.000, piutang dagang pada kredit 7.500.000. Mendapatkan diskon penjualan senilai 2% karena membayar sebelum tanggal 10. 11 Desember, membayar ongkos kirim untuk pembelian pada Bapak Wardana senilai 250.000. Jurnalnya, persediaan barang dagang pada kas senilai 250.000. 13 Desember, membayar beban iklan untuk pemuatan iklan dalam Ardan Radio senilai 1.500.000. Jurnalnya, beban iklan pada kas 1 juta senilai 1.500.000. 15 Desember, menerima pelunasan piutang dari Ibu Marta sebesar 6.800.000 tanpa diskon. Jurnalnya, kas pada piutang dagang senilai 6.800.000. 18 Desember, membayar tagihan air, listrik, telepon toko selama bulan Desember sebesar 1.350.000. Jurnalnya, beban air, listrik, telepon toko pada kas senilai 1.350.000. 21 Desember, merator pembelian pada tanggal 8 Maret karena barang rusak sebesar 2.500.000. Jurnalnya, utang dagang pada persediaan barang dagang senilai 2.500.000. 22 Desember, membayar utang dagang kepada PD Jaya sebesar 6 juta tanpa diskon. Jurnalnya, utang dagang pada kas senilai 6 juta. 28 Desember, membayar gaji tenaga penjualan sebesar 4.400.000 dan gaji kantor sebesar 2.200.000. Jurnalnya, beban gaji penjualan, beban gaji kantor pada kas 4.400.000, 2.200.000, kas pada kredit 6.600.000. 31 Desember, membayar piutang kepada Bapak William. Jurnalnya, utang dagang pada kas senilai 10.500.000 dan totalnya 91.350.000.
Berikut merupakan bukti transaksi CV Adhikari. Bukti penjualan. Bukti penjualan kredit. CV Adhikari di Jalan Saskara nomor 8 Kediri pada tanggal 2 Desember 2019 kepada toko angkasa dengan termin 2/10 N30 dengan jumlah 7.500.000 dalam huruf 7.500.000 rupiah, keterangan menjual barang, tanda terima oleh toko angkasa dan hormat kami CV Adhikara. Bukti pembelian, bukti penjualan tunai dari toko Wardana Jalan Soekarno Hatta Malang tanggal 7 Maret 2019 kepada CV Adhikari jumlah 12.400.000 rupiah dalam huruf 12.400.000 rupiah, keterangan membeli barang dagang, tanda terima CV Adhikari, hormat kami toko Wardana. Bukti penjualan kredit dari Bapak William, Jalan Ngurah Rai nomor 2A Bali tanggal 8 Maret 2019 kepada CV Adhikari, termin 2/10 N30 jumlah 10.500.000 dalam huruf 10.500.000 rupiah, keterangan membeli barang kredit, tanda terima oleh CV Adhikari dan hormat kami dari Bapak William. Berikut ini merupakan buku besar CV Adhikari. Untuk keterangan warnanya, biru untuk saldo awal, abu-abu untuk jurnal umum, orange untuk jurnal penyesuaian, ungu untuk jurnal penutup. Yang pertama kas 4.165.000 piutang dagang 1.320.000, persediaan barang dagang 415.250.000, asuransi dibayar di muka 9.325.000, perlengkapan toko 12.500.000, peralatan toko 378.800.000, akumulasi depresiasi peralatan toko 32.400.000 pada kredit, peralatan kantor 93 juta, akumulasi depresiasi peralatan kantor 30.500.000 pada kredit, utang dagang 23.700.000 pada kredit, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong, utang bank 4.200.000 pada kredit, utang bunga kosong, modal 185.100.000 pada kredit, saldo laba 35 juta pada kredit, dividen 86 juta, ikhtisar laba rugi kosong, penjualan 1.560 juta pada kredit, retur dan potongan penjualan 29.900.000, diskon penjualan 21.950.000, beban pokok penjualan 546.750.000, beban gaji penjualan 125.700.000, beban iklan 28.500.000, beban sewa 29.500.000, beban asuransi kosong, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban listrik air telepon toko 19.550.000, beban penjualan lain-lain 4.700.000, beban gaji kantor 64.700.000, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban listrik air telepon kantor kosong, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain 6.790.000. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai daftar saldo sebelum penyesuaian menggunakan metode perpetual. Untuk tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Andina Kristivera, sudah membaca tentang jurnal umum serta soal dan juga diposting pada buku besar. Lalu untuk daftar saldo sebelum penyesuaian
dari buku besar tadi, yaitu kas pada debit sebesar 4.165.000, piutang dagang pada debit 1.320.000, persediaan barang dagang pada debit 415.260.000, asuransi dibayar di muka 9.325.000, perlengkapan toko 12.500.000, peralatan toko 378.800.000, lalu akumulasi depresiasi peralatan toko pada kredit 32.400.000, lalu peralatan kantor pada debit 93 juta, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor pada kredit 30.500.000, utang dagang pada kredit 23.700.000, utang gaji kosong, beban yang masih harus dibayar kosong, utang bank pada kredit 4.200.000, utang bunga kosong, modal pada kredit 185.100.000, saldo labanya pada kredit 35 juta, dividen pada debit 86 juta, ikhtisar laba rugi kosong, penjualan pada kredit 1.567.500.000, retur dan potongan penjualan pada debit 29.900.000, diskon penjualan pada debit 21.950.000, beban pokok penjualan pada debit 546.750.000, beban gaji penjualan pada debit 125.700.000, beban iklan pada debit 28.500.000, beban sewa pada debit 29.500.000, beban asuransi kosong, beban depresiasi peralatan toko kosong, beban perlengkapan tokonya kosong, beban listrik, air, telepon toko pada debit 19.550.000, beban penjualan lain-lain pada debit 4.700.000, beban gaji kantor pada debit 64.700.000, beban depresiasi peralatan kantor pada debit kosong, beban listrik, air, telepon pada kantor kosong, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain 6.790.000. Untuk total debit dan kreditnya yaitu balance yaitu 1.878.400.000 seperti yang ditampilkan. Lalu selanjutnya untuk jurnal penyesuaiannya, yang pertama mencatat perhitungan perlengkapan toko yang menunjukkan saldo akhir 2 juta. Untuk perhitungannya yaitu yang pertama, perlengkapan toko dikurangi saldo akhir perlengkapan toko. Saldo perlengkapan toko yaitu 12.500.000 dikurangi 2 juta yaitu sebesar 10.500.000. Untuk jurnalnya, beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar 10.500.000. Untuk yang kedua, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi keamanan untuk toko selama 5 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Untuk perhitungannya, asuransi dibayar di muka dibagi dengan 5 tahun. Saldo asuransi dibayar di muka yaitu 9.325.000 dibagi 5, yaitu menghasilkan 1.865.000. Untuk jurnalnya, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1.865.000. Untuk soal ketiga, hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir 255.900.000. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Untuk perhitungannya yaitu saldo persediaan dikurangi nilai persediaan akhir, yaitu saldo persediaannya 415.250.000 dikurangi nilai persediaan akhirnya 255.900.000 menghasilkan 159.350.000. Untuk jurnalnya yaitu beban depresiasi peralatan kantor pada jurnalnya yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang yaitu sebesar 159.350.000. Untuk soal nomor 4 yaitu peralatan kantor yang dibeli pada 1 Januari 2019 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 50 juta, CV Adhikari menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Untuk perhitungannya yaitu menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus, yaitu rumusnya biaya perolehan aset yang dipakai adalah peralatan kantor dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Peralatan kantor saldonya 93 juta, dikurangi 50 juta, nilai sisanya dibagi 8 tahun masa manfaat. Hasilnya 5.375.000. Untuk jurnalnya,
pada tanggal 31 Desember, beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 5.375.000. Untuk yang soal kelima, peralatan toko yang dibeli pada 1 Agustus 2019 dengan estimasi pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. CV Adhikari menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Untuk perhitungannya yaitu peralatan toko dibagi dengan estimasi pakai. Sebelumnya nilai sisanya tidak ada, jadi langsung dibagi dengan estimasi pakai. Peralatan tokonya yaitu 378.800 dibagi estimasi pakainya 4 tahun, yaitu dihasilkan 94.700.000. Jurnalnya beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 94.700.000. Lalu untuk soal selanjutnya, soal ke-6, masih ada gaji karyawan yang belum dibayarkan sampai dengan 24 Desember, terdiri dari 3 orang staf penjualan dan 2 staf kantor dengan masa kerja 25 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 100.000 per hari. Untuk perhitungannya, untuk gaji staf penjualan yaitu 100.000 dikali dengan 3 orang, yaitu 300.000 dikali dengan 7 hari, menghasilkan 2.100.000. Untuk gaji kantor yaitu 100.000 dikali 2 orang, menghasilkan 200.000 dikali 7 hari, menghasilkan 1.400.000. Untuk jurnalnya, beban gaji penjualan dan beban gaji kantor pada utang gaji. Beban gaji penjualan sebesar 2.100.000, beban gaji kantor sebesar 1.400.000 pada utang gaji sebesar 3.500. Untuk soal selanjutnya yang ketujuh, beban bunga yang harus dibayarkan kepada bank sebesar 2.200.000. Membayar beban bunga yang harus dibayarkan pada bank sebesar 2.200.000, jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 2.200.000. Untuk soal ke-8, tagihan listrik, air, telepon bulan Desember baru diterima di awal bulan Januari 2015, total tagihan 4.500.000 dan dialokasikan 60% sebagai pemakaian toko dan 40% sebagai pemakaian kantor. Untuk perhitungannya yaitu tagihan listrik, air, telepon toko yaitu 60% dikali 4.500.000 menghasilkan 2.700.000. Lalu tagihan listrik, air, telepon kantor perhitungannya 40% dikali 4.500.000 menghasilkan 1.800.000. Untuk jurnalnya beban listrik, air, telepon toko sebesar 2.700.000 dan beban listrik, air, telepon kantor sebesar 1.800.000 pada beban yang masih harus dibayar sebesar 4.500.000. Untuk total debit dan kreditnya sebesar 281.990.000. Selanjutnya, untuk jurnal penyesuaian langsung diposting ke buku besar. Untuk buku besar, kodenya dengan warna orange. Langsung saja dimasukkan. Untuk persediaan barang dagang, penyesuaiannya pada kredit 159.350.000, saldo akhirnya 255.900.000. Untuk asuransi dibayar di muka, penyesuaiannya pada kredit 1.865.000, saldo akhirnya pada debit 7.460.000. Perlengkapan toko penyesuaiannya pada kredit 10.500.000, saldo akhirnya 2 juta pada debit. Lalu selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan toko penyesuaiannya pada kredit 94.700.000, lalu saldo akhirnya 127.100.000. Lalu selanjutnya akumulasi depresiasi peralatan kantor penyesuaiannya 5.375.000 pada kredit, saldo akhirnya 35.875.000. Lalu selanjutnya utang gaji penyesuaiannya di kredit sebesar 3.500.000, saldo akhirnya 3.500.000. Beban yang masih harus dibayar penyesuaiannya pada kredit 4.500.000, lalu saldo akhirnya 4.500.000. Utang bunga penyesuaiannya pada kredit 2.200.000, saldo akhirnya pada kredit 2.200.000. Lalu selanjutnya
Beban pokok penjualan penyesuaiannya pada debit 159.350.000, lalu saldo akhirnya 706.100.000. Beban gaji penjualan penyesuaiannya pada debit 2.100.000, saldo akhirnya 127.800.000. Lalu beban iklan, mohon maaf, beban iklan tidak masuk. Lalu selanjutnya beban asuransi penyesuaiannya pada debit 1.865.000, lalu saldo akhirnya pada debit 1.865.000. Lalu selanjutnya beban depresiasi peralatan toko penyesuaiannya pada debit 94.700.000, saldo akhirnya pada debit 94.700.000. Beban perlengkapan toko penyesuaian pada debit sebesar 10.500.000, saldo akhirnya 10.500.000 pada debit. Lalu beban listrik, air, telepon toko penyesuaiannya pada debit 2.700.000, lalu saldonya 22.250.000 pada debit. Lalu selanjutnya beban gaji kantor penyesuaiannya 1.400.000, lalu saldo akhirnya 66.100.000 pada debit. Beban depresiasi peralatan kantor penyesuaiannya 5.375.000 pada debit, saldo akhirnya 5.375.000 pada debit. Beban listrik, air, telepon kantor penyesuaiannya 1.800.000 pada debit, saldo akhirnya 1.800.000 pada debit. Beban bunga penyesuaiannya pada debit 2.200.000, saldonya 2.200.000 pada debit. Beban sudah selesai untuk posting buku besarnya, lalu selanjutnya dimasukkan dalam daftar saldo sesudah penyesuaian menggunakan metode perpetual. Dengan nama akun dan nominal-nominal yang sudah tertampil pada layar pada tabel tersebut, hingga menghasilkan total sebesar 1.988.675.000. Untuk debit dan kreditnya sudah balance. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dania Fatika Sari, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Hanifah Olivia. Setelah membuat daftar saldo sesudah penyesuaian, maka kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari penjualan, catur dan potongan penjualan, serta beban-beban yang berjumlah di debit sebesar 1.160.030.000 dan juga di kredit sebesar 1.567.500.000 sehingga menghasilkan laba sebesar 407.470.000 sehingga total debit dan kreditnya balance menjadi 1.567.500.000. Setelah laporan laba rugi, maka kita akan membuat laporan posisi keuangan yang terdiri dari selain yang ada pada laporan laba rugi, sehingga debitnya berjumlah 828.645.000 dan juga di kreditnya sebesar 421.175.000 sehingga di kredit sebesar 400.470.000 balance menghasilkan 826.645.000. Untuk selanjutnya, CVA Adhikari laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Pendapatan terdiri dari penjualan sebesar 1.567.500.000 dikurangi retur dan potongan penjualan dan juga diskon penjualan sebesar 29.900.000 dan 21.950.000 sehingga menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.515.650.000. Kemudian penjualan bersihnya dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 706.100.000 menghasilkan laba bruto sebesar 809.550.000. Kemudian untuk beban usahanya terdiri dari beban penjualan 0, beban gaji penjualan sebesar 127.800.000, beban ikan sebesar 28.500.000, beban sewa sebesar 29.500.000, beban asuransi sebesar 180.065.000, beban depresiasi peralatan toko sebesar 94.700.000, beban perlengkapan toko sebesar 10.500.000, beban listrik, air, telepon toko sebesar 22.250.000, beban penjualan lain-lain sebesar 4.700.000, beban gaji kantor sebesar 66.100.000,
Beban depresiasi peralatan kantor sebesar 5.375.000, beban listrik air telepon kantor sebesar 1.800.000, beban bunga sebesar 2.200.000, dan beban administrasi layanan sebesar 6.790.000, sehingga total beban usaha 402.080.000. Laba bersihnya sebesar 407.470.000 terdiri dari laba bruto dikurangi dengan total beban usaha. Untuk selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas, CV Adhikari, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Terdiri dari modal saham, saldo laba, dan total ekuitas. Saldo laba untuk modal saham sebesar 185.100.000, saldo laba sebesar 35 juta, dan total ekuitas sebesar 220.100.000. Modal saham untuk laba bersihnya kosong, dividennya kosong, sehingga saldo akhir modal saham yaitu 185.100.000. Untuk saldo labanya, saldo awalnya 35 juta, ditambah laba bersih 407.470.000, dikurangi dengan dividen 86 juta, sehingga saldo akhir saldo laba adalah 396.470.000. Untuk total ekuitas, saldo awalnya 220.100.000, dan laba bersihnya ditambahkan sebesar 400.470.000 dikurangi dividen 86 juta, sehingga saldo akhirnya 541.570.000. Untuk selanjutnya laporan posisi keuangan, CV Adhikari laporan posisi keuangan aset, yaitu aset lancar kas sebesar 4.195.000, piutang dagang sebesar 1.320.000, persediaan barang dagang 31 Desember 2019 sebesar 255.900.000, asuransi di Badi Muka 7.460.000, perlengkapan toko 2 juta, sehingga total aset lancar 270.845.000. Aset tetap yaitu peralatan toko sebesar 378 juta, akumulasi depresiasi peralatan toko dikredit sebesar 127.100.000, peralatan toko sebesar 93 juta, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor dikredit sebesar 35.875.000, sehingga total aset tetapnya 308.875.000, total asetnya yaitu 579.670.000. Untuk selanjutnya liabilitas dan jangka pendek, liabilitas jangka pendek, utang dagang sebesar 23.700.000, utang gaji 3.500.000, beban yang masih harus dibayar 4.500.000, utang bunga 2.200.000, utang bank bagian lancar kosong. Total liabilitas jangka pendek adalah 33.900.000. Untuk liabilitas jangka panjang yaitu utang bank 4.200.000, ekuitas yaitu modal saham sebesar 185.100.000, saldo laba 366.470.000, sehingga total ekuitas 541.570.000, dan total likuiditas dan ekuitas sebesar 579.670.000, balance dengan total aset. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penutup. CV Adhikari jurnal penutup. Nomor 1 tanggal 31 Desember 2019, uraiannya penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar 1.590.500.000 rupiah. Nomor 2 tanggal 31 Desember ikhtisar laba rugi sebesar 1.160.030.000 pada ratu dan potongan penjualan sebesar 29.900.000, diskon penjualan dikredit sebesar 21.950.000, beban pokok penjualan dikredit 706.100.000, beban gaji penjualan dikredit 127.800.000, beban iklan
dikredit sebesar 28.500.000, beban sewa dikredit sebesar 29.500.000, beban asuransi dikredit sebesar 1.865.000, beban depresiasi peralatan toko dikredit sebesar 94.700.000, beban perlengkapan toko dikredit sebesar 10.500.000, beban listrik air telepon toko dikredit sebesar 22.250.000, beban penjualan lain-lain dikredit sebesar 4.700.000, beban gaji kantor dikredit sebesar 66.100.000, beban depresiasi peralatan kos dikredit sebesar 5.375.000, beban listrik air telepon kantor dikredit sebesar 1.800.000, beban bunga dikredit sebesar 2.200.000, beban administrasi lain-lain sebesar 6.790.000. Dan untuk selanjutnya nomor 3, 31 Desember 2019, ikhtisar laba rugi pada saldo laba sebesar 35 juta. Untuk nomor 4, saldo laba pada dividen sebesar 86 juta, sehingga totalnya yaitu adalah 2.848.530.000 dan sudah balance. Setelah jurnal penutup, maka kita akan menutup pada buku besar. Untuk buku besar berwarna ungu. Jurnal penutupnya yaitu pada saldo laba pada 31 Desember dikredit 407.470.000 dan didebit sebesar 86 juta ribu, sehingga totalnya 356.470.000. Dividen dikredit ditutup sebesar 86 juta, ikhtisar laba rugi. Jurnal penutupnya 407.470.000, penjualan penutupnya 1.567.500.000, retur dan potongan penjualan. Jurnal penutupnya 29.900.000 dikredit. Diskon penjualan, jurnal penutupnya dikredit sebesar 21.950.000. Beban pokok penjualan, jurnal penutupnya dikredit sebesar 706.100.000. Beban gaji penjualan, jurnal penutupnya dikredit sebesar 127.800.000. Beban iklan, jurnal penutupnya dikredit sebesar 28.500.000. Beban sewa, jurnal penutupnya di 29.500.000. Beban asuransi penutupnya dikredit sebesar 1.865.000. Beban depresiasi peralatan toko penutupnya dikredit sebesar 94.700.000. Beban perlengkapan toko penutupnya dikredit sebesar 10.500.000. Beban listrik air telepon toko penutupnya dikredit sebesar 22.500.000. Beban penjualan lain penutupnya dikredit sebesar 4.700.000. Beban depresiasi peralatan kantor penutupnya dikredit sebesar 5.375.000. Beban listrik air telepon kantor penutupnya dikredit sebesar 1.800.000. Beban bunga penutupnya dikredit sebesar 2.200.000. Beban administrasi lain-lain penutupnya dikredit sebesar 6.790.000. Setelah menutup di buku besar, maka selanjutnya kita akan menuju ke daftar saldo penutup. Untuk daftar saldo penutup, CV Adhikari daftar saldo penutup 31 Desember 2019. Untuk kas dikredit sebesar 4.165.000, piutang dagang didebit sebesar 1.320.000, persediaan barang dagang didebit sebesar 255.900.000, asuransi diberi muka didebit sebesar 7.460.000, perlengkapan toko didebit sebesar 2 juta, peralatan toko didebit sebesar 378.800.000, akumulasi depresiasi peralatan toko dikredit sebesar 120.100.000, peralatan kantor didebit sebesar 93 juta,
akumulasi depresiasi peralatan kantor di sebesar 35.875.000, utang dagang 23.700.000, utang gaji 3.500.000, beban yang masih harus dibayar 4.500.000, utang bank 4.200.000, utang bunga 2.200.000, modal saham 185.100.000, saldo laba sebesar 356.470.000, sehingga total debit dan kreditnya balance sebesar 742.645 rupiah. Sekian presentasi praktikum akuntansi jasa dagang dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.